menjelaskan tentang materi, matriks, fungsi inverse dan fungsi komposisi, trigonometri pada segitiga yaitu aturan sinus dan kosinus. sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, Komen. subscribe. dan share. Adapun materi yang akan kami bahas adalah yang pertama matriks, yang kedua fungsi inverse dan fungsi komposisi, dan yang ketiga trigonometri pada segitiga, aturan sinus dan kosinus. Sebelum kita masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita pahami materinya. Adapun definisi matriks adalah jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom yang terletak dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan di dalam kurung dinamakan elemen dari matriks. Rumus operasi hitung pada matriks ada 3. Yang pertama, penjumlahan matriks. Yang kedua, pengurangan matriks. Dan yang ketiga, perkalian matriks. Rumus pertama yang akan kita bahas adalah rumus penjumlahan matriks. Misalkan terdapat matriks A ditambah matriks B. Untuk menambahkannya, kita tambahkan elemen yang sebaris yang terdapat pada matriks A dan matriks B. A sebaris dengan P, B sebaris dengan Q, C sebaris dengan R, dan D sebaris dengan S. Maka, A tambah P sama dengan A tambah P, B tambah Q sama dengan B tambah Q, C tambah R sama dengan C tambah R, D tambah S sama dengan D tambah S. Lanjut ke rumus kedua, yaitu rumus pengurangan matriks. Caranya sama, kita kurangkan dengan elemen yang sebaris. A kurang P sama dengan A kurang P, B kurang Q sama dengan B kurang Q, C kurang R sama dengan C kurang R, D kurang S sama dengan D kurang S. Lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu rumus perkalian matriks. Pada rumus ini agak sedikit berbeda dari rumus-rumus sebelumnya. Karena pada rumus ini kita mengalihkannya dengan cara baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Misalnya baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama dikali dengan kolom kedua. Begitu seterusnya sampai ada berapa baris dan kolom yang tersedia. Kita mulai. A dikali P sama dengan A kali P. B kali R sama dengan B kali R. Kita tambahkan. Lanjut, baris pertama dikali ke kolom kedua. A kali Q sama dengan A kali Q. B kali S sama dengan B kali S. Tambahkan. Lanjut ke baris yang kedua, dikali ke kolom pertama. C kali P sama dengan C kali P. D kali R sama dengan D kali R. Lanjut ke kolom yang kedua. C kali Q sama dengan C kali Q. D kali S sama dengan D kali S. Jangan lupa ditambahkan. Kita masuk ke contoh soal. Karena pada contoh soal yang digunakan adalah rumus perkalian, maka kita menggunakan rumus perkalian. 1 dikali C sama dengan 1 kali C, 2 kali 2C sama dengan 2 kali 2C, 1 kali A sama dengan 1 kali A, 2 kali 2A sama dengan 2 kali 2A. Min 3 kali C sama dengan min 3 kali C, 1 kali 2C sama dengan 1 kali 2C, min 3 kali A sama dengan min 3 kali A, 1 kali 2A sama dengan 1 kali 2A. Sama dengan, pada pengurangan kita kurangkan dengan elemen yang sebaris. 3A kurang 2 sama dengan 3A kurang 2. 30 kurang 10 sama dengan 30 kurang 10. B kurang 3B sama dengan B kurang 3B. C kurang 3C sama dengan C kurang 3C. Kita jumlahkan. 1 kali C tambah 2 kali 2C sama dengan C tambah 4C. 1 kali A tambah 2 kali 2A sama dengan A tambah 4A.
Min 3 kali C tambah 1 kali 2C sama dengan min 3C tambah 2C. Min 3 kali A tambah 1 kali 2A sama dengan min 3A tambah 2A. Sama dengan 3A kurang 2 sama dengan 3A kurang 2. 30 kurang 10 sama dengan 20. B kurang 3B sama dengan min 2B. C kurang 3C sama dengan min 2C. Kita jumlahkan lagi. C tambah 4C sama dengan 5C. A tambah 4A sama dengan 5A. Min 3C tambah 2C sama dengan min C. Min 3A tambah 2A sama dengan min A. Sama dengan 3A kurang 2 sama dengan 3A kurang 2. 20 tetap. Min 2B tetap. Min 2C tetap. Nilai yang akan kita cari adalah nilai A tambah B tambah C. Untuk mencari nilai A, kita cari dengan nilai yang sebaris. Misalnya 5A. 5A sebaris dengan 20. Maka 5A sama dengan 20. A sama dengan 4. Karena 20 dibagi 5 adalah 4. Maka kita dapat nilai A sama dengan 4. Lanjut kita cari nilai C. 5C, kita ambil 5C. 5C sebaris dengan 3A kurang 2. Maka 5C sama dengan 3A kurang 2. Nilai A sudah kita dapat. Maka 5C 3 kali 4 kurang 2. Maka 5C sama dengan 12 kurang 2. 5C sama dengan 10. C sama dengan 2. Kita dapat nilai C 2. Yang terakhir kita cari nilai B. Maka kita cari nilai B yang sebaris. Nilai B terdapat pada sebelah kanan. Kita lihat dia sebaris dengan nilai min C. Maka min C sama dengan min 2B. C sama dengan 2B. Nilai C tadi sudah kita dapat, yaitu 2. Maka 2 sama dengan 2B. B sama dengan 2 per 2. B sama dengan 1. Jadi, nilai A tambah B tambah C adalah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 7. Inilah hasil dari persamaan matriks berikut. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi inverse dan fungsi komposisi. Sebelum lanjut pada contoh soal, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu fungsi inverse. Nah, fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan, di mana suatu fungsi f sama dengan a menuju b mempunyai inverse f inverse b menuju a. F bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran fx sama dengan fx. Adapun tahap untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Yang terakhir, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Baik, kita lanjut kepada contoh soalnya. Jika diketahui fx sama dengan x dikurang 5 per 2 dan g inverse x sama dengan akar x ditambah 7 dikurang 2 per 2, tentukan f inverse bundaran g 2. Maka, sebelum itu kita akan mencari nilai f inverse x-nya terlebih dahulu, di mana fx sama dengan x dikurang 5 per 2. Fx kita akan ubah menjadi y, sehingga y sama dengan x kurang 5 per 2. Kita pindah ruaskan 2 ke kiri sehingga 2y sama dengan x dikurang 5. Setelah itu, kita pindah ruaskan min 5 ke kiri sehingga menjadi 2y ditambah 5 sama dengan x. Maka, f inverse x sama dengan 2x ditambah 5. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai untuk gx, di mana g inverse x sama dengan akar x ditambah 7 dikurang 2 per 2. Kita ubah g inverse x menjadi y, sehingga y sama dengan akar x ditambah 7 dikurang 2 per 2. Kita pindah ruaskan 2 ke kiri sehingga 2y sama dengan akar x ditambah 7 dikurang 2. Begitu juga
Untuk min 2, kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi nilai positif, yaitu 2y ditambah 2 sama dengan akar X ditambah 7. Maka, dikarenakan di atas ada akar, kita pindah ruaskan ke kiri menjadi kuadrat, yaitu 2y ditambah 2 kuadrat sama dengan X ditambah 7. 2y ditambah 2 kuadrat dikurang 7 sama dengan gx. Baiklah, setelah kita mendapat nilai gx, yaitu 2x ditambah 2 kuadrat dikurang 7, maka kita masuk pada soal di mana ditentukan yaitu f inverse bundaran G jika x-nya yaitu 2. Maka f inverse G, x-nya adalah 2, f inverse 2 dikali 2 ditambah 2 kuadrat dikurang 7. F inverse 2 dikali 2, 4 ditambah 2, 6, 6 kuadrat 36 dikurang 7 jadi 29. Nah, setelah itu F inverse yaitu 2 dikali 29 ditambah dengan 5. Sehingga 2 dikali 29, 58 ditambah 5 sama dengan 63. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu trigonometri pada segitiga, aturan sinus dan kosinus. Sebelum lanjut pada contoh soalnya, terlebih dahulu kita harus memahami materi dari trigonometri pada segitiga, di mana rumus dua sudut satu sisi, yaitu rumus umumnya luas sama dengan setengah A dikali B dikali sin C. Adapun penjabaran rumusnya, jika diketahui sisi A, maka luas sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Jika diketahui sisi B, maka luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Jika diketahui sisi C, maka luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Baiklah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sudut B sama dengan 30 derajat, sudut C sama dengan 30 derajat, dan sisi B sama dengan 8 cm. Karena pada soal telah diketahui sisi B, maka rumus yang dipakai adalah luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 dikali sin B. Diketahui sudut B dan C-nya yaitu 30 derajat, sisi B sama dengan 8 cm, maka langkah pertama kita akan menentukan atau mencari sudut A, di mana 180 derajat dikurang sudut B ditambah sudut C. 180 derajat dikurang 30 ditambah 30, sehingga 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Langsung saja kita masuk pada rumusnya. Luas B kuadrat, di mana B yaitu 8 cm, 8 kuadrat dikali sin B sin 30, sin C sin 30 dikali dibagi 2 dikali sin 120, yaitu sin A. Luas sama dengan 8 kuadrat yaitu 64 dikali sin 30 yaitu 1 per 2 dikali 1 per 2 dibagi 2 dikali sin 120 yaitu 1 per 2 akar 3. Maka langsung saja kita sederhanakan ya. Luas sama dengan 32 dikali 1 per 2 kemudian dibagi dengan akar 3 sama dengan 32 dikali 1 per 2 kita sederhanakan jadi 16 dibagi akar 3. Untuk menyederhanakannya lagi, kita kali dengan akar 3 per akar 3 sehingga luas segitiga ABC yaitu 16 akar 3 per 3. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.